Dugaan pelanggaran etik bahkan pelanggaran pidana lagi-lagi dilakukan unsur pimpinan KPK. Benarkah lemahnya sanksi dari Dewan Pengawas KPK menjadi salah satu pemicunya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Pak Yudi. Pak Yudi, saat ini tadi polisi sudah mengatakan bahwa kasus dugaan pemerasan ini statusnya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita tahu ini bukan pertama kalinya penyidik KPK diduga berkaitan dengan kasus baik itu etik maupun juga pidana. Apakah ini semakin mengukuhkan bahwa pengawasan di internal KPK ini memang lemah dan setiap ada kasus seolah dibiarkan saja begitu? Ya, betul sekali Mbak, bahwa kita tahu ada teori broken window ya, artinya jendela yang retak-retak ya, kalau tidak segera diperbaiki, dia akan pecah seluruhnya. Dan cara memperbaiki adalah dengan menambal, ya kan, atau mengganti yang baru gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika retakan-retakan kecil ini tidak segera diperbaiki dengan cara artinya menghukum ya pimpinan atau pegawai secara keras yang melanggar kode etik, zero tolerance, artinya masih ada pemaafan-pemaafan, maka yang terjadi adalah pasti ada pelanggaran etik. Dan ketika puncaknya adalah ini, adanya dugaan pemerasan terhadap kasus yang tengah ditangani oleh KPK, dan ini bukan lagi dalam bentuk gosip, hoax, isu, tapi sudah ranah pidana yang dikerjakan oleh teman-teman kepolisian, yaitu kemarin dari penyelidikan sudah masuk sekarang ke penyidikan. Artinya bisa jadi ini akan ada tersangka dalam waktu dekat begitu ya Pak Yudi ya? Nah, dari sini kita lihat bagaimana permasalahan di KPK, etik pimpinan KPK dihukumnya rendah, potong gaji misalnya berhubungan dengan perkara, pegawainya juga Dewas hanya memvonis sedang terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap istri yang ditahan gitu kan. Kemudian ada SPPD fiktif oleh pegawai KPK, pungli di rutan gitu kan. Kemarin yang terakhir ya malah pimpinan KPK Johannes Tanak dibawa ke sidang etik divonis bebas, padahal sudah berhubungan dengan cara WA walaupun dihapus. Kemudian dia apalagi dia tidak mau menyerahkan handphonenya ya kepada Dewas gitu ya, tapi ternyata malah divonis bebas. Ini kan bawahan melihat pimpinan. Banyak keanehan-keanehan begitu ya Pak Yudi ya. Pak Yudi, Anda kan pernah berada di dalam begitu. Sebenarnya ada apa sih dengan Dewan Pengawas KPK ini? Mengapa tampaknya seperti masuk angin, membiarkan saja, tidak ada sanksi yang diberikan, tidak memberikan hal-hal yang membuat kemudian menjadi sanksi yang membuat kemudian pimpinan KPK ini menjadi segan ataupun tidak lagi mau melakukan hal-hal seperti itu begitu? Itulah yang saya juga terkejut ya, padahal isinya Dewas kita tahu adalah orang-orang yang paham hukum gitu kan, mereka-mereka yang sudah berkecimpung di dalam dunia hukum yang ada di Indonesia gitu ya. Artinya harusnya dari sisi kapasitas mereka adalah penjaga ya bagi etik atau marwah KPK. Tapi karena ketika hukumannya ringan ya, yang terjadi ya tadi pasti akan yang lain akan meniru, mirroring, ya kan, kemudian perbuatannya akan semakin besar, akan coba-coba, ya kan. Kita lihat bagaimana waktu pungli, puluhan loh yang terlibat, bukan 1, 2, 3 gitu kan. Artinya apa? Artinya jangan-jangan ini seperti gunung es yang tampak di permukaan yang ternyata lebih sedikit daripada yang tidak tampak. Itulah makanya dulu KPK punya sistem yang namanya zero tolerance, nggak ada ampun ya, sedikit melakukan kesalahan selesai. Ya, kemudian yang kedua, sesama teman, ya kan saling melaporkan. Nah ini kok bisa sampai ada dugaan pemerasan, gitu kan, dengan pimpinan KPK. Loh, pengawasannya bagaimana? Sesama teman-teman pimpinan KPK bagaimana? Bawahannya mengawasi atasan seperti apa? Seperti itu. Oke, baik. Mas Yudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah berdiskusi pada sore hari ini di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.